Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Badar adalah nama sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Lembah ini diapit oleh dua bukit, yaitu di timur bukit bernama Utwah al-Quswa dan di barat bukitnya bernama Utwah ad-Dunya. Sedangkan di sisi selatan ada juga bukit bernama Bukit Al-Asfal. Sejak masa sebelum Islam, lembah tersebut sudah menjadi jalur yang banyak dilintasi kafilah-kafilah dagang asal Mekah atau Yaman yang hendak berniaga ke Syam, Suriah dan Libanon. Tanahnya yang subur karena memiliki campuran pasir dan tanah dengan beberapa mata air di lembah, membuat para kafilah bisa singgah beristirahat di lembah ini dengan nyaman. Lembah Badar memang menjadi sangat dikenal dalam sejarah Islam karena menjadi saksi suatu peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah perkembangan Islam. Di lembah inilah pertempuran besar antara umat Islam dari Madinah dan kaum musyrikin dari Mekah terjadi. Perang Badar adalah perang pertama dalam Islam yang terjadi pada tahun kedua Hijriah antara pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah. Perang ini sangat penting bagi kaum muslimin demi tegaknya panji tauhid dan izzah Islam. Ketika periode Mekah, umat Islam belum diperintahkan untuk berperang oleh Allah karena jumlah mereka yang masih sangat sedikit. Setelah penduduk Madinah banyak yang masuk Islam dan umat Islam di Mekah hijrah ke Madinah, kekuatan Islam semakin bertambah. Allah pun mengizinkan mereka mengangkat senjata melawan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Allah berfirman, "Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu." Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Perang Badar terjadi karena awalnya Rasulullah ingin mengambil kembali harta kaum muslimin Mekah yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Untuk itu, beliau menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang mengetahui kabar tersebut segera mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada saudara-saudara musyrik mereka yang ada di Mekah agar melindungi kafilah dagang itu dari kaum muslimin. Kedua pasukan bertemu di Badar tepat pada tanggal 17 Ramadan. Pasukan kaum muslimin berjumlah 314 orang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, terdiri dari 83 orang dari kaum muhajirin dan 231 orang dari kalangan Ansor, dilengkapi dengan 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Pemegang panji utama adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sedangkan dari pihak kaum musyrikin berjumlah 950 orang, dilengkapi dengan 100 ekor kuda, 700 unta, dan 600 baju besi untuk perang. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal laknatullah alaihi. Pada malam sebelum pertempuran, Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau, berdoa kepada Allah. "Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan ini, maka setelah hari ini Engkau tidak akan disembah." Melihat Rasulullah berdoa begitu khusyuk, Abu Bakar mendekati beliau dan memberi semangat kepada beliau bahwa Allah pasti akan menepati janjinya, yaitu memenangkan kaum muslimin. Perang pun berkecamuk antara kedua pasukan.
Pada akhirnya, pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan, sementara pasukan musyrikin mengalami kekalahan. Sekitar 70 orang kaum musyrik terbunuh. Di antaranya adalah para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan Saibah bin Rabi'ah. Sementara kubu pasukan muslim sebanyak 4 orang gugur sebagai syuhada. Pada perang Badar, ribuan malaikat turun membantu pasukan kaum muslimin. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang dari Bani Ghifar yang melihat pertempuran tersebut dari atas gunung tiba-tiba melihat awan yang mendekat. Dari awan tersebut mendengar rikian kuda dan suara perintah untuk maju bertempur. Seorang sahabat berkisah, ketika aku membuntuti salah seorang musyrik pada perang Badar untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya terputus sebelum pedangku mengenainya. Aku pun sadar bahwa orang tersebut ditebas pihak lain. Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda." Quran Surat Ali Imran 124-125. Setelah perang usai, Rasulullah menginstruksikan agar semua korban perang dari pihak musyrikin dibuatkan lubang. Mayat-mayat itu lalu dimasukkan ke dalam lubang dan ditimbun. Rasulullah berdiri di pinggir lubang dan berseru, "Apakah kalian sudah menyadari bahwa janji Rob itu benar? Saya sudah menyadari dan membuktikan janji Robku itu benar." Seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau berbicara kepada orang mati yang sudah menjadi mayat." Rasulullah bersabda, "Kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka. Bedanya mereka tidak bisa menjawab kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Kemudian Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk pulang ke Madinah. Ia menugaskan Abdullah bin Ka'ab bin Amr untuk mengurus harta rampasan, ghanimah. Harta rampasan perang itu beliau bagi-bagi sesuai perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab.